semua tahu bahwa sampah merupakan masalah umum yang ada di Indonesia. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 65,75% sampah terdiri dari sisa makanan, kayu, ranting, daun, kertas, dan karton. Dan sebanyak 37,3% sampah ini berasal dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini dapat diolah menjadi kompos dengan metode Takakura loh. Kelebihan dari metode ini yaitu praktis, tidak berbau, tidak menjijikkan, mudah, sederhana, dan menghasilkan pupuk padat. Nah, jenis sampah yang dapat diolah dengan metode ini terdiri dari dua, yaitu unsur hijau seperti sayuran, buah, ampas kopi, dan teh, cangkang telur, makanan sisa. Sedangkan untuk unsur coklat terdiri dari serbuk gergaji, kertas dan kardus, serutan kayu, sekam padi, daun, dan rumput kering. Namun, ada pula sampah yang tidak dapat diolah dengan metode ini seperti kotoran hewan, tanaman yang sakit, kertas bertinta, dan plastik. Ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan kompos Takakura. Yang pertama adalah keranjang seperti ini. Keranjang sebenarnya tidak harus keranjang, tapi wadah yang bisa digunakan apa saja, misalkan seperti gerabah. Selanjutnya ada kompos seperti ini. Ini adalah kompos jadi, bisa dibeli di toko bunga, atau misalkan di rumahnya ada tanah yang subur atau humus seperti itu bisa digunakan juga. Selanjutnya adalah bioaktivator. Untuk bioaktivator ini bisa menggunakan air cucian beras seperti ini. Ini adalah air cucian beras yang sudah dibiarkan selama 2 hari. Atau bisa juga menggunakan EM4 seperti ini. Ini bisa dibeli di toko pertanian. Kemudian nanti EM4 atau nanti bioaktivator yang dari cucian beras atau misalkan dari air tape, air gula atau air tempe itu nanti bisa dipindahkan ke botol semprot seperti ini untuk memudahkan ketika penyemprotan. Kemudian yang di sini, yang di karung di sini ini adalah sekam, kemudian itu adalah yang komposnya. Dan juga di sini ada jenis sampah, ada sampah organik, sampah basah, dan juga ada sampah kering. Untuk sampah basah di sini yang digunakan adalah, ini adalah contohnya, ada sayur-sayuran sisa, kemudian ada buah-buah sisar, dan keduanya ini nanti harus dicacah, dipotong-potong kecil seperti ini untuk mempercepat proses fermentasi. Yang terakhir ini adalah kain hitam, bisa menggunakan kain, tidak harus hitam sebenarnya, warna apa saja, ini hanya digunakan sebagai penutup setelah jadi. Yang pertama kita isi dulu keranjang ini dengan kompos ini. Diisi secukupnya terlebih dahulu, kalau bisa diratakan. Diratakan seperti ini. Kemudian disemprot dengan menggunakan bioaktivator. Bioaktivator ini nama lainnya adalah MOL, mikroba lokal seperti itu. Disemprotkan menyeluruh ke komposnya. Kemudian bisa dimasukkan dari sampah yang kering dulu. Kemudian nanti bisa dicampurkan dengan sampah yang basah. Selanjutnya adalah diaduk-aduk seperti ini. Tambahkan kompos apabila diperlukan untuk menutup sisa-sisa dan mencampur dari sisa sampah. Dapat disemprot kembali dengan EM4. EM4 ini berisi bakteri-bakteri nanti yang akan mempercepat proses fermentasi. Kemudian
Kemudian ditutup dengan sekam. Ini adalah bantalan sekamnya. Pasang penutupnya, kemudian bisa ditutup dengan kain hitam. Rapikan, atau sebenarnya bisa dibalik ya, bisa ditutup dengan kain hitam dulu, baru nanti ditutup dengan penutup keranjangnya. Tapi kalau untuk yang keranjang ini itu lebih baik ditutup dengan keranjang, baru ditutup dengan kain hitam. Oke, sudah jadi. Kita simpan selama beberapa hari, dan jangan lupa nanti kita simpan dulu, dan nanti setiap hari nanti bisa diisi sampah, kemudian juga diaduk-aduk. Untuk perlakuan harian, setelah ditambahkan sampah misalkan, kemudian dilihat diaduk-aduk seperti ini, ternyata ada bagian yang kering seperti ini ada bagian yang kering, sehingga sampahnya tidak hangat. Kita bisa menambahkan bioaktivator lagi, bioaktivator atau mol. Disemprot-semprot saja secukupnya sampai cukup basah, kemudian diaduk-aduk, dicari bagian yang kering lagi. Disemprotkan lagi, diaduk lagi. Jadi setiap kali nanti ditambahkan sampah yang baru, jangan lupa untuk diaduk-aduk dan diperiksa apakah komposnya terlalu basah atau terlalu kering. Bila terlalu kering seperti tadi, bisa ditambahkan bioaktivator. Atau bila terlalu basah, nanti bisa ditambahkan sampah kering, misalkan seperti daun-daun kering atau kardus yang sudah dipotong-potong ya. Ketika memeriksa kompos, jangan lupa untuk meletakkan tangan untuk melihat apakah kompos kita hangat atau tidak. Penambahan sampah dapur bisa dilakukan setiap hari atau apabila ada sampah. Masukkan sampah dapur, kemudian aduk rata dan campur dengan kompos yang ada di bawahnya. Kompos akan jadi setelah 3-4 bulan.